Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali dengan materi asam basah. Dimulai dari perbedaan antara asam dengan basah. Yang pertama, asam mempunyai rasa yang tentunya masam dan basah berasa pahit. Kemudian asam bersifat korosif, basah bersifat kaustik. Jadi sama-sama merusak. Kaustik artinya merusak kulit, kemudian sangat licin jika mengenai kulit. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah untuk asam dan mengubah warna kertas lakmus merah menjadi biru untuk basa. Kemudian pH kurang dari 7 untuk asam, sedangkan untuk basa pH di atas dari 7. Sebenarnya asam dan basa dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat. Contoh asam misalnya asam cuka yang ditambahkan pada bahan makanan, dan basa contohnya sabun yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kita lanjut di teori asam basa Arrhenius. Jadi ada 3 sebenarnya teori asam basa yang mendasar. Yang pertama Arrhenius, yang kedua Bronsted-Lowry, yang ketiga Lewis. Arrhenius dia menyatakan bahwa suatu zat yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Contohnya HCl. HCl ini akan terurai menjadi H+ dan Cl-. Jadi kita lihat wujudnya semua dalam bentuk larutan aqueous. Ingat ya, wujudnya dalam bentuk larutan karena dilarutkan dalam air. Kemudian macam-macam asam. Yang pertama asam monoprotik, yaitu asam yang menghasilkan ion H+ sebanyak 1 atau berbasa 1. Asam diprotik yaitu asam yang menghasilkan ion H+ sebanyak 2 atau berbasa 2. Kemudian asam poliprotik yaitu asam yang menghasilkan ion H+ lebih dari. Kita lanjut di teori Arrhenius. Jadi untuk basanya adalah suatu senyawa yang dalam air dapat menghasilkan ion OH- atau hidroksida. Contohnya ini amoniak. Amoniak itu jika ditambahkan dengan air dia akan menghasilkan NH4+ ditambah OH-. OH- adalah ion hidroksida. Contoh yang lain adalah natrium hidroksida. Natrium hidroksida akan terurai menjadi Na+ ditambah OH-. Arrhenius dia membedakan asam terdiri atas asam kuat, basa kuat, asam lemah, dan basa lemah. Asam kuat itu merupakan asam yang derajat ionisasinya besar atau mudah terurai dan menghasilkan banyak ion H+ dalam larutannya. Misalnya HCl, HBr, Hi, H2SO4, HNO3, HCl4. Kemudian asam lemah tentunya yang menghasilkan sedikit ion H+ atau derajat ionisasinya kecil. Kemudian basa kuat. Basa kuat, basa yang mudah terionisasi dalam larutannya dan menghasilkan banyak ion OH-. Contohnya KOH, NOH, BaOH 2 kali, dan CaOH 2 kali. Lanjut di kekurangan teori asam basa Arrhenius. Yang pertama, hanya dapat menjelaskan sifat asam basa apabila dilarutkan dalam air. Jadi ketika tidak dilarutkan dalam air, dia tidak bisa menjelaskan pengertian asam dan basa. Kemudian yang kedua, tidak dapat menjelaskan sifat basa amoniak dan natrium karbonat yang tidak mengandung ion OH-, namun menghasilkan ion OH- ketika dilarutkan dalam air. Kita lanjut di teori asam basa menurut Bronsted-Lowry. Jadi asam adalah spesies atau molekul ion yang berperan sebagai donor proton atau pemberi proton, pemberi ion H+ pada suatu spesies yang lain. Sedangkan basa berarti akseptor atau penerima proton. Lihat contohnya di sini. Di sini ada contoh H2O yang pertama ditambah H2O yang kedua akan menghasilkan H3O+ ditambah OH-. H2O yang pertama itu akan terurai sesuai dengan garis yang berwarna hijau, akan terurai di produk menjadi OH-. Berarti dia kekurangan H+. Jadi kekurangan H+ berarti dia mendonorkan proton sehingga dia dikategorikan sebagai asam. Pasangannya OH- adalah basa konjugasi. Kemudian H2O yang kedua itu akan menghasilkan di produk H3O+ sehingga bertambah H+-nya, berarti dia akseptor penerima H+ sehingga dia bersifat basa, sedangkan H3O+ itu bersifat asam konjugasi. Kita lihat teorinya Bronsted-Lowry. Kelemahannya yaitu tidak bisa menjelaskan asam basa yang tidak melibatkan transfer H+ atau proton. Kekuatannya, ini asam basa menurut Bronsted-Lowry
Asam kuat mudah melepas proton, sedangkan asam lemah sukar melepas proton. Basa kuat mudah menarik proton, basa lemah sukar menarik proton. Kekuatan asam berbanding terbalik dengan kekuatan basa konjugasinya, dan kekuatan basa berbanding terbalik konjugasinya. Selanjutnya teori asam basa Lewis. Jadi asam basa Lewis ini kebalikan tadi dengan Bronsted-Lowry. Kalau di Bronsted-Lowry asamnya adalah donor proton, di sini asamnya adalah akseptor pasangan elektron, tapi bukan protonnya, tapi pasangan elektron. Jadi asam adalah akseptor pasangan proton. Kemudian basanya tadi di Bronsted-Lowry basa adalah akseptor proton. Di sini dia donor pasangan elektron. Contohnya, ini contohnya ada NH3. N ini nomor atomnya 7. Nah, kita bikinkan Lewisnya. Lewisnya ada 5, kemudian hidrogen 1. Ternyata ada 2 elektron bebas. Nah, ini berikatan dengan H+. Jadi, yang mendonorkan pasangan elektronnya adalah NH3. Sedangkan yang menerima adalah H+. Atau contoh yang lain, NH3 dengan BF3. Kelebihan teori asam basa Lewis yang pertama bisa menjelaskan asam basa yang tidak melibatkan transfer proton. Yang kedua, menjelaskan sifat asam basa oksida, asam dan oksida basa. Yang ketiga, menjelaskan sifat asam basa senyawa yang memiliki pasangan elektron. Yang keempat, bisa menjelaskan sifat asam basa senyawa organik seperti protein dan DNA. Kelemahannya yaitu hanya dapat menjelaskan sifat asam basa atau ion yang mencapai kaidah oktet. Yang tidak oktet tidak bisa dijelaskan. Kemudian kedua, hanya dapat menjelaskan sifat asam basa